الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا مجيب السائلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Malam ini kita sampai di ayat yang ke-20, masih di surah Al-Hadid. Di ayat ke-19 di sana ada penjelasan bahwa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh rasul, mereka dipuji Allah dengan as-siddiqun. Mereka akan mendapatkan pahala mereka dan cahaya mereka. Setelah itu Allah mengatakan, adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Dunia. Kata para ulama, ada satu yang belum dibicarakan oleh ayat ke-19 ini. Kalau orang beriman, Allah sudah jelaskan dia. Orang kafir juga seperti itu. Ada macam ketiga, itu orang yang mencampurkan keimanan dan kebatilan. Ya. Mereka beriman, tapi juga mereka melakukan kebatilan, kesalahan, kelalaian. Nah, karena itu ayat kita malam ini, kata ulama yang berpendapat seperti ini, mengatakan bahwa ayat ke-20 ini ditujukan ke mereka. Ke mereka, kita bilang mereka yang beriman tapi kadang-kadang masih hanyut dengan gemerlap dunia. Makanya kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahui kalianlah, hanya saja al-hayatud dunia, kehidupan dunia itu adalah la'ib. La'ibun artinya apa? Permainan. Walahwun. Walahwun sedaguran. Wazinah, zina perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, tafakhur megahan bainakum di antara kalian.
Wa takatsurun, takatsur berbangga-bangga, fil amwali dalam soal harta, wal aulad dalam soal anak. Jadi berapa tuh? La'ib, lahu, tafakhur, takatsur. Berapa? 5 ya. Itulah dia hakikat kehidupan dunia. Tapi bagi mereka yang lalai, oke, bagi mereka yang lalai. La'ibun, permainan. Sifat permainan kita tahu dah. Kata para ulama, Al-Qurtubi misalnya, dia bilang la'ibun itu adalah permainan yang melalaikan pemiliknya dan sifatnya permainan itu tujuannya bukan ada manfaat atau menolak mudarat, hanya sekedar permainan yang kata para ulama lebih identik dia dengan penghabisan waktu. Itu la'ib. Sebagian ulama mengatakan la'ib itu adalah satu perbuatan atau kesibukan tapi tidak mendatangkan manfaat. Itu la'ib. Kemudian yang kedua, lahwun. Lahwun ini satu juga permainan yang menghantarkan seseorang ilal ghaflah, kepada kelalaian. Itu lahwun. La'ibun wa lahwun. Begitulah Allah memperingatkan kita akan sifat dunia. Tapi tentunya bagi mereka yang lalai. Bagi orang beriman, dunia ini ya tidak akan mereka jadikan sebagai permainan. Tapi dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan diri ya menuju kehidupan yang sebenarnya. Maknanya dunia ini bagi kita bukan permainan yang menghabiskan waktu begitu saja. Apalagi sesuatu yang melalaikan kita, enggak. Tapi bagi orang beriman, dunia ini tempat turunnya wahyu. Dunia ini tempat memperbanyak ibadah. Dunia ini tempat berduka cita. Nah, jadi wajar kita bilang tadi ada para ulama yang mengatakan bahwa tujuan ya pensifatan dunia di ayat ini ditujukan kepada mereka, kita bilang orang-orang yang lalai dalam kehidupannya. Adapun bagi orang beriman kita bilang dunia itu indah. Sebab disitulah mereka mengukir kebaikan-kebaikan. Nah. Kemudian wazinah. Zinah ini perhiasan. Suatu perhiasan indah. Nah, dunia itu indah. Bisa bikin lupa karena indahnya.
Kemudian tafakhur, ya, ini juga bainakum, tafakhurum bainakum, bermegah-megah, ya, bainakum, antara kalian wahai manusia, maknanya saling tafakhur. Fakhur itu bisa juga maknanya semacam bangga, ya, dan ini kebiasaan dulu orang-orang Arab, ya, bahwa mereka itu suka tafakhur bil ansab, bangga dengan keturunannya, bangga dengan qabilahnya, bangga dengan qaumiyahnya, bangga dengan apa kita bilang negerinya, membangga-banggakan dirinya. Ya, saya dari qabilah ini, saya dari marga ini, saya dari keturunan ini. Itu dia. Itu namanya tafakhur. Salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ini, ya, tertular kepada umat akhir zaman. Ya, ada 4, kalau saya nggak silap dalam hadis, ada 4 kebiasaan orang jahiliyah yang itu tertular kepada orang-orang kita sekarang. Yang salah satunya adalah at-ta'nu fil ansab, suka mencela keturunan orang. Ya, suka mencela dari mana asli dia. Kemudian al-fakhru bil ahsab, suka membanggakan, ya, asal dirinya. Itu dia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Takatsur dari kata katsir. Katsir itu banyak. Takatsur saling memperbanyak. Amwal maknanya saling berlomba-lomba dalam harta. Aulad juga saling berlomba-lomba dalam anak. Ini kebiasaan orang Arab, Pak. Dulu tuh mereka, salah satu yang mereka banggakan ke orang lain dan mereka perlombakan adalah banyak anak. Makanya sampai sekarang orang Arab, ya, bila ditanya kita sama mereka, berapa anakmu, kita bilang 2, 1 miskin antar. Ya, miskin antar. Karena mereka, kita tengok lah, masya Allah, masih muda lah, udah 6. Ya. Jalan di mall kan gitu, rame gitu. Dia mikir kemana. Karena memang ini bini ramai. iya, bini ramai. 1 bini 10, 4 40. Satu desa. Iya, kayak syekh yang di apa, yang punya madrasah Andalus di Simal sana, itu keluarganya aja sama 4 istri. Yang dipakai, yang dicerai banyak lagi. Setiap istri pasti ada anak. Amin. Saya pernah sekali ke sana, keliling-keliling. Masya Allah, semua mirip semua gitu, banyak. Ini memang membanggakan. Baik, ke orang sekarang, Pak, ya, apalagi di luar Arab kayak kita, bahwa pembanggaan anak bukan dari segi jumlah, berapa anak,
tapi sudah ditengok kepada kualitas anak, banggakan dia. Oh, anak saya dokter, anak saya insinyur, anak saya ini. Itu yang dibanggakan. Bil amwali wal aulad. Inilah hakikat dunia. Tapi kita bilang bagi mereka yang lalai. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia bilang bahwa ulama-ulama mutaakhirin, ya, ulama-ulama, dia bilang qala ba'dul mutaakhirina, berkata sebahagian ulama-ulama sekarang, ulama masa kini, dia bilang la'ibun tu ialah kala bisibyan. Permainan tu seperti permainan anak-anak, sibyan. Ya, anak-anak tu kita belikan dia mainan, dia sibuk sendiri dengan mainannya. Ya. Begitulah dunia bagi orang lalai, bagi kita. Dia seperti lu'bah, permainan. Anak-anak itu kita tengok kadang-kadang dengan mainannya dia lupa makan, lupa belajar. Kenapa? Karena permainan. Selesai. Apa manfaat ada? Hanya menghabisin waktu. Itulah lu'bah. Permainan bola. Ya nunggunya sebelum main 1 jam. Main 2 kali 45 menit. 45 kan? Selesai. Apa yang ada? Tidak ada. Kurang tidur. Telat sholat subuh. Nah, kalau tidak, dongkol dalam hati. Kenapa? Kalah timnya. Ya. Nah, sebatas itu, Pak. Selesai. Kemudian walahwun kalahwil fityan. Nah, anak sudah mulai beranjak, dia remaja, mulai ada pikiran sedikit, mulai berpikir dia kan? Lahwun. Nah, maka sudah naik posisinya. Kalau tadi hanya sekedar permainan yang tidak ada, dia dapatkan di situ manfaat, hanya menghabiskan waktu. Tapi di lahwun, mulai dia rasakan ada keenakan, ada kesenangan. Ya senda gurau, Pak. Ya, main-main. Ini tabiat remaja. Ya. Kalau tadi la'ab, anak-anak, kalau lahwun, fityan, remaja. Akhirnya dia suka lalai. Ya. Dia lalai dengan hal-hal yang sifatnya bikin dia senang. Itulah wazinah kazinatin niswan. Dunia itu adalah perhiasan seperti perhiasan wanita. Ya, seperti perhiasan wanita. Dan kebiasaan ya, wanita suka berhias, dan perhiasan itu singkat. Ya, bedak yang dia taruh di mukanya itu tak lama, itu 1 hari habis. Lipstiknya itu juga macam makeup itu dan sebagainya. Zina, ya, ringkas dia, singkat. Atau kecantikannya,
bentar itu. Ya. Ketika 20 tahun sampai 25 tahun menarik. Semua mata tertuju ke dia. Cuma 40 tahun. Ya. Apalagi 60 tahun. Dah, tidak peduli pun orang. Itu dia. Begitu kata Imam Al-Qurtubi, gambaran orang-orang ulama tafsir sekarang tentang hakikat dunia. Wa tafakhurun katafakhuril aqran. Ya, bermegah-megah di antara teman. Wa takathurun katakathurid duhqan. Dan takatsur saling memperbanyak seperti pedagang, ya, tukang niaga. Semua ini gambaran la'ib, lahun, zinah, tafakhur, takatsur. Anna ad-dunya ka hadhihi al-asya' fi az-zawali wal fana. Menunjukkan dunia itu, ya, zawal cepat berakhir, wa fana maknanya dia punah, habis. Itulah hakikat dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Ammar. Ammar siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini asli Yaman. Kan? Ammar bin Yasir ini asli Yaman. Yasir ayahnya, kan, bersama Yasir dengan salah satu abangnya, Pak Ci Ammar, dengan dua abang yang bersama. Maknanya 3 orang tuh berangkat ke Mekah dari Yaman, mencari saudara mereka yang memang merantau ke Mekah. Kemudian pulang 2, saya lupa nama mereka, yang 2 ini. Ya. Tinggallah Yasir di sana. Kemudian dia bersekutu dengan Huzaifah, ya, dengan Huzaifah di Mekah. Kemudian Huzaifah menikahkannya dengan Sumayyah. Sumayyah ini adalah hamba sahaya Huzaifah. Maka dari sini lahirlah Ammar. Ya, jadi Ammar ini orang Yaman mereka, tapi tinggal merantau di Mekah. Dan Nabi sangat mencintainya. Ali bin Abi Thalib, yang salah satu pendukung dia adalah Ammar ketika terjadi peperangan Siffin. Dan bahkan dia wafat di peperangan Siffin. Kata Nabi, masih hidup Nabi saat itu, taqtuluka fi'atul baghiyah, wahai Ammar, suatu saat engkau akan terbunuh oleh kelompok pemberontak. Apa yang disampaikan Nabi itu betul. Dia wafat di peperangan Siffin, ya, peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ali di pihak yang benar, ijtihadnya. Muawiyah saat itu semacam memberontak ke pemimpin yang sah. Disitulah dia terbunuh. Kata Ali kepada Ammar, Imam Qurtubi dia sebutkan, la tahzan 'ala ad-dunya fa inna ad-dunya sittatu asya'. Dia bilang, wahai Ammar, jangan engkau bersedih atas kesenangan dunia yang tidak berpihak kepadamu. Kenapa? Karena dunia itu kesenangannya cuma 6. Ma'kulun, makanan, masyrubun, minuman, malbusun, pakaian, masmumun, aroma, markubun, kendaraan, mangkuhun, seks.
Ya, berapa tuh? 6 kan? Ma'kul, masyrub, malbus, masmum, markum, mangkuh. Itu aja dia bilang. Itu aja kesenangan dunia. Di makanannya, di minuman, di pakaiannya, di aroma, Pak. Di kendaraannya, dan di mangkuh. Mangkuh dari kata nikah. Tapi maksudnya adalah hubungan, ya, hubungan badan. Dilanjutkan oleh Ali rahimahullah radhiyallahu anhu. Fa ahsanu ta'amiha al-asalu. Ya. Sebaik-baik makanan terbaik di dunia itu, karena bicara tentang makanan yang pertama tadi, adalah asal. Asal itu madu. Ya. Wa huwa bazaqatu dzubabah. Sedang asal itu adalah ludahnya, ludah apa? Ludah lebah. Ya. Ini makanan. Dulu mereka kan belum kenal rendang. Di asal. Wa aktsaru syarabiha al-ma'. Dan minuman yang terbanyak adalah air. Air, ma'. Tapi wa yastawi fihi jami'ul hayawan. Hewan pun minum air. Semua hewan. Baru bicara pakaian. Wa afdalu malbusiha ad-dibaj. Wa huwa nasajud dudah. Dan seabdul pakaiannya adalah sutra. Dan sutra itu adalah rajutan ulat. Ulat itu kan, yang mahal dia kan. Kalau ulat mahal carinya. Wa afdalu al-mashmumil misk. Dan seabdul ya, sesuatu yang beraroma adalah misk, minyak kasturi. Tapi itu pun kata Ali damu fa'al. Itu darahnya tikus. Subhanallah. Binatang. Bicara kendaraan, dia bilang damu fa'al. Darahnya tikus. Iya. Nah, ini kasturi. Subhanallah. Wa afdalul markubil faras. Dan seabdul kendaraan. Bicara saat itu kan, al-faras, kuda kan. Tapi apa kata Ali? Wa 'alaiha yuqtalur rijal. Tapi di atas kuda-kuda itu banyak terbunuh dulu tokoh-tokoh. Ketika usia perang mereka berkuda mati di atas kuda. Wa ammal mangqur. Dan adapun sens. Ya. Penisa wa huwa mubalin fi mubal. Itu adalah pertemuan, ya, dua saluran kencing di tempat kencing. Begitulah Ali menjelaskan hakikat kesenangan dunia terhadap Ammar. Makanya jangan apa? Jangan sedih bila dunia itu tidak berpihak kepadamu, karena dunia itu 6 macam aja ada. Cara makanan, cara minuman, semua digambarkan seperti itu. Maknanya bukan sesuatu yang berharga. Ya, subhanallah. Kemudian lanjut ayat kita, Pak. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran
thumma yakunu hutama. Kamathali ghairthin, kehidupan dunia itu seperti perumpamaan hujan. Ghair. A'jabal kuffara nabatuhu, yang mengagumkan petani. Kuffar di sini petani, Pak, ya. Bukan orang-orang kafir, bukan. Itu perlu kita belajar tafsir. Ya. Bukan orang-orang kafir maknanya. Tapi petani. Ya. Kenapa mereka kafir? Ya. Nabatuhu, tumbuhan yang mereka tanam karena air hujan tadi. Nah. Kuffar dari kata kafara. Kafara itu maknanya apa? Menutupi. Ya kan? Makanya orang kafir itu orang yang menutupi kebenaran. Orang yang menutupi kebenaran berarti dia disebut ingkar. Ya, kenapa petani disebut kuffar? Karena mereka ketika menanam benih, mereka tutupi ya benih itu dengan tanah. Datang hujan, tumbuh dia, gitu ya. Nah itu aslinya. Nabatu, tanamannya. Thumma yahiju, kemudian dia kering. Ya, maknanya setelah tumbuh tinggi, hijau dengan hujan tadi, Pak, menakjubkan, membanggakan, menyenangkan, ya kan? Melihat tanaman itu. Tapi tidak berapa lama yahij, dia pun kering. Ya. Fatarahu musfarran, dan engkau pun melihatnya kuning. Ya. Thumma yakunu hutaman, setelah itu dia pun hancur. Maknanya begitulah ringkasnya kehidupan dunia itu, Pak. Ya, begitulah dia ringkasnya kehidupan dunia. Nah, cuman kenapa di sini diungkapkan Allah pakai kalimat al-kuffar? Ya, ini kata para ulama semacam penekanan bahwa orang-orang kafir itulah yang kadang-kadang yang memang tidak menyadari bahwa dunia itu seperti petani yang kagum terhadap tanaman yang dia tanam. Ya. Orang bakhil, ya kan? Apa kata Allah? Dalam Quran, orang bakhil itu, orang kedekut, juga sering disebut mereka itu istilahnya kafir, Pak. Ya. Tapi bukan kafir keluar dari agama, bukan. Nah, karena orang pelit, orang kedekut, sering dia menyembunyikan sesuatu. Ya. Tolonglah saya butuh ini segala macam. Oh maaf, saya nggak punya. Padahal banyak. Ya kan? Maknanya dia tutupi sesuatu yang dia punya, Pak, sehingga dia tidak memberi. Dalam bahasa Al-Quran, pengungkapan orang bakhil itu juga kadang-kadang dengan kalimat kuffar. Makanya ada istilah kufur nikmat. Ya kan? Kufur nikmat bukan kafir dalam artian keluar dari Islam. Ya, orang yang pelit.
Kemudian kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Nah, kalau dunia tadi Pak, begitulah Allah menggambarkannya. Singkatnya seperti singkatnya tanaman yang kita tanam. Akhirat kata Allah, di sana ada adzabun syadid. Ada siksa yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan juga ada ampunan dari Allah serta keridhaan. Tinggal pilih nih. Azab syadidnya kah? Ya, maghfirah dan ridwannya kah? Itu dia. Maghfirah, keampunan. Ridwan, keridhaan. Orang diampuni dulu baru diridhai. Makanya didahulukan maghfirah. Ya, bukan ridwan baru maghfirah. Diampuni dulu baru diridhai. Maghfirah ini sudah pernah kita bicarakan, Pak. Diambil dari kata ghafara. Ghafara maknanya juga menutupi. Ini peci yang kita pakai ini penutup kepala itu disebut mighfar. Ya, alat penutup. Maknanya kita bahasakan dia dengan ampunan. Orang yang diampuni adalah orang yang ditutupi kesalahannya. Ya, orang yang diampuni, orang yang ditutupi kesalahannya. Allah Ghafur, Maha Pengampun, menutupi kesalahan kita. Nah, tapi kesalahan-kesalahan yang ditutupi itu, maknanya kalau ditutupi berarti masih ada lagi, sehingga dia ditutup. Kalau tidak perlu ditutup berarti sudah nggak ada kan. Nah, jadi orang yang diampuni itu kesalahan-kesalahannya itu ditutup, tidak dibuka-buka. Nah, dalam bahasa kita disebut diampuni. Makanya di akhirat nanti kesalahan-kesalahan kita itu dibuka dia balik. Catatan-catatan itu ada. Ditengokkan ke kita. Tengok nih tanggal sekian, bulan sekian, hari ini kalian begini. Satu persatu secara detik. Sampai kata Nabi SAW, ketika catatan-catatan itu dibacakan ke kita, kita akui. Karena memang gunanya juga diakui. Disuruh kita akui. Kamu ngaku enggak kalau kamu begini waktu itu di sana? Ya Allah. Semua. Baru kata Nabi, ketika kita mengira kita akan binasa, pasti kita enggak akan lewat ini, pel. Pasti ke neraka. Apa kata Allah? Tenanglah. Faqad ghafartu lakum. Aku dah tutup nih. Dah ku ampuni kau. Dan itu sudah cukup, alhamdulillah. Walau yang tertinggi adalah maafnya Allah. Kalau maaf nih Pak, bila Allah memaafkan, maknanya catatan itu pun hilang. Makanya Aisyah ketika di 10 terakhir dia meminta doa ke Nabi, ya Rasulullah, apa doa yang perlu kuperbanyak di 10 terakhir Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar? Nabi mengatakan, bacalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Nah, ini lebih tinggi daripada maghfirah, ampunan. Ampunan saya sudah cukup.
Makanya kalau ini kita pakai ke kita manusia, Pak, bila sudah kita maafkan seseorang, maknanya kesalahan itu sudah hilang dari otak kita. Kan sering Ustaz kata ibu-ibu, saya udah maafkan kawan saya itu bikin sakit hati saya, tapi kalau lihat dia masih teringat, bukan maaf namanya itu. Ya, itu cocoknya maghfirah. Nah, kalau maaf hilang semua, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya kan? Baik. Waridwanun, dan keridhaan Allah. Allah bila sudah ridha, tentu apapun dia akan berikan ke kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Orang beriman itu ridha kepada ketetapan Allah, dan Allah pun ridha kepada mereka. Kata Allah kembali diingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa tidak ada ya kehidupan dunia itu kecuali mata, kesenangan, al-ghurur, yang bikin kita tertipu. Ya, makanya hati-hati, kata Allah. Kalau kalian sudah tahu hakikat dunia seperti itu, kita tutup ayat kita malam dengan ayat 21. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum, ya, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Taubatlah, kata Allah. Minta ampun. Ya. Di sini dari kata sabiqu. Sabiqu itu dari kata musabaqah. Musabaqah itu terjadi semacam perlombaan, Pak. Disuruh kita berlomba untuk mencari ampunan Allah. Itu yang memang sepatutnya dilombakan. Bukan takathurun fil auladi fil amwali wa aulad. Bukan itu sepatutnya dilombakan. Itu santai aja. Tapi kenyataannya memang kita terbalik, Pak. Bapak tengoklah seperti ungkapan kawan tadi malam. Kita bincang-bincang macam ini, Pak. Tengok orang Qatari kalau nak pergi kerja, seolah-olah emergency. Kereta itu kan. Sampai di pekerjaan minum chai. Gak ada bapak-bapak tak seimbang menuju ke pekerjaan setelah sampai gitu kan. Terus sampai ngobrol, ya, minum chai, capek dia bawanya bantal ke surau, tidur dia. Itu dia. Tengok orang kalau mau sholat subuh, Pak. Kalau lagi bikin macam ni kan, lambat-lambat keluar, tak semangat. Ya, tak semangat. Cuma ngantuk-ngantuk. Ya. Tapi tengok kalau dia mau ke pekerjaannya cepat, rapi, ya kan? Wangi. Subhanallah. Kalau sholat subuh enggak, baju tidur tu pakai ke masjid. Iya, beda. Jadi musabaqah ke dunia itu cepat. Dulu waktu saya masih di kuliah di Jakarta, Pak, sholat kita di masjid tidak ada orang. Tapi begitu jam 6, jam lomba-lomba keluar dari rumah masing-masing, ya kan, ke pekerjaan masing-masing. Terbalik yang kita buat. Pada Allah bilang sabiqu, ya, mencari ampunan Tuhan itu bermusabaqah. Di sini kita perlu berlomba-lomba, karena itu yang kekal.
wa jannatin, dan juga berlombalah mencari surga. Nah, berlombalah mencari surga. Arduha ka ardis samai wal ardi, luasnya surga itu kata Allah seluas langit dan seluas bumi. Nah, untuk siapa? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Ya, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh rasul. Itulah dia. Iman kepada Allah, iman kepada rasul. Nah, dua ini aja, Pak. Karena kalau dua ini kita bagus, yang lain itu mengikut. Ya. Beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah harus beriman kepada Rasul. Bila beriman kepada Rasul harus percaya kepada apa yang disampaikan Rasul, berupa ya kitab diturunkan ke mereka. Dalam kitab itu diceritakan hari kiamat. Dalam kitab itu ada perintah. Dalam kitab itu ada larangan. Jadi mencakup. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah dia karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Maghfirah dan jannah tadi. Ya. Maghfirah dan jannah itu, dzalika itu adalah karunia Allah. Yu'tihi man yasha'. Tapi ingat, karunia Allah itu berupa ampunan dan surga itu hanya diberikan dia bagi orang-orang yang dia kehendaki. Maknanya mereka yang Allah sukai, Allah sayangi. Adapun dunia itu Allah berikan juga kepada orang-orang yang Allah tidak suka. Bahkan dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang memang Allah gak suka dengan mereka. Ya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah ya mempunyai karunia yang besar. Inilah yang disuruh kita sepatutnya bermusabaqah, berlomba-lomba. Saya kira itu aja kajian kita malam ini, mudah-mudahan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.